warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian dan juga kepada seluruh pemirsa dan juga pendengar Pro RRI. Tabe salamat linggun anatai. Salam sujud karena melempang. Adil kata lindo bacuramin kasurga. Basengat kayu kata. Arus. Terima kasih Mas Amin, Mbak Yaya, Mbak Widya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita sama-sama bisa mengisi pada acara zona edukasi dengan tema mengabdi tanpa batas berjuang untuk negeri. Saya akan coba menjelaskan terkait apa sih itu mengabdi tanpa batas berjuang untuk negeri. Jadi mengabdi tanpa batas berjuang untuk negeri itu merupakan sebuah komitmen, dedikasi prajurit TNI, di mana prajurit TNI ini melaksanakan tugas tanpa batas, tanpa tempat, tanpa tenaga, memperhitungkan itu semua sehingga ini hal tersebut mempunyai beberapa aspek, yang mana aspek tersebut yang pertama yaitu dihadapkan pada pengorbanan. Prajurit TNI siap bertugas, melaksanakan tugas, siap berkorban waktu, tempat, tenaga, bahkan nyawa demi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, dihadapkan pada loyalitas. Prajurit TNI memiliki loyalitas yang sangat tinggi. Loyalitas kepada bangsa, loyalitas kepada negara, dan juga loyalitas kepada rakyat Indonesia. Yang selanjutnya, disiplin. Disiplin merupakan hal yang paling dasar yang harus dimiliki oleh prajurit TNI. Sehingga apa tugas yang diberikan dengan modal dasar disiplin tersebut dapat tercapai, dapat diselesaikan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab, yang pastinya tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap prajurit itu merupakan hal yang utama juga. Sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan pengabdian tanpa batas itu bagi prajurit TNI juga memiliki sisi makna yang lain. Yang pertama yaitu sisi mana siap untuk ditempatkan di mana saja, siap untuk ditugaskan kemana saja, baik itu di dalam negeri maupun itu di luar negeri. Betul. Contohnya salah satu tugas di luar negeri, melaksanakan tugas peacekeeping operation, tugas perdamaian dunia, termasuk kemarin kita mendengarkan sedikit pada saat speech-nya Bapak Presiden kita bahwa Indonesia siap mengirimkan pasukan ke Gaza untuk melaksanakan peacekeeping operation. Yang selanjutnya yaitu selain pengorbanan tersebut siap untuk menghadapi segala tantangan. Setiap kendala, setiap prajurit itu harus siap. Sehingga apa yang dimaksud mengabdi tanpa batas berjuang untuk negeri adalah sebuah komitmen dan dedikasi prajurit TNI. Saat ini dihadapkan pada generasi yang kita lihat saat ini, peluangnya sangat banyak. Apalagi saat ini Tentara Nasional Indonesia, khususnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat membuka peluang untuk melaksanakan penerimaan prajurit TNI, baik itu Bintara dan Tamtama. Nanti juga akan saya sampaikan bagaimana persyaratannya, sehingga generasi khususnya yang ada di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan bisa bergabung untuk menjadi bagian dari TNI. Oke, Pak, apa sih yang bikin Bapak tuh bangga banget sebagai TNI nih, Pak? Mungkin bisa di-sharing kepada pendengar kita di luar sana, ya, sehingga TNI itu memang sekeren ini gitu loh, Pak. Apa sih, Pak? Mungkin ada ceritakan mungkin dulu saat penanganan di Papua, mungkin bisa di-sharing ke kita juga, Pak? Ini pengalaman pribadi, bagaimana saya saat ini bisa menjadi prajurit TNI dan saya sangat bangga. Beberapa pengalaman dan kesempatan yang diberikan oleh negara melalui TNI dan bisa saya dan diberikan kepada saya, salah satunya syukur alhamdulillah, mungkin apabila saya tidak menjadi TNI mungkin saya tidak pernah berkesempatan untuk keluar negeri walaupun itu sifatnya adalah penugasan. Pada tahun 2013 saya masuk dalam kontingen PBB UNIFIL, tepatnya adalah di Lebanon, di mana saat ini tempat itu sedang bergejolak, di mana di boundary line saya sempat kurang lebih 8 bulan di sana,
dan juga dengan beberapa prajurit lainnya. Pada saat itu total untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia yang tergabung dalam Satgas Unifil itu kurang lebih sekitar 1.200-an. 1.200-an, akan tetapi terbagi menjadi branch-branch atau bagian atau seksi-seksi. Pada saat itu saya bersama dengan Satgas MCOU, itu Military Community Outreach Units. Nah, itu. Kemudian di tahun 2016 saya juga mendapatkan kesempatan lagi menjadi bagian dari Satgas PBB kembali, itu di Sudan. Kemudian ada kesempatan lagi saya belajar di luar negeri dan sebagainya. Nah, itu salah satu yang menjadi kebanggaan bagi diri saya. Hal tersebut saya tularkan, saya berikan edukasi kepada adik-adik kita. Semuanya bisa, semuanya berkesempatan. Mungkin kalau kita tidak bergabung secara pribadi, mungkin saya tidak pernah itu menginjakkan kaki saya mungkin kesempatan ke luar negeri dan sebagainya. Betul. Nah, ini semuanya merupakan peluang yang bisa diambil oleh adik-adik kita, oleh generasi kita untuk mendapatkan itu, kesempatan itu, termasuk tugas belajar, termasuk juga training exchange. Betul. Itu semuanya peluang. Oke. Pak, sebelum kita ke Kayaya ya, satu lagi nih, Pak, mungkin kita tahu banget ya, saya termasuk saya ya waktu kecil itu kalau ditanya mau jadi apa dulu gitu kan, pertanyaan cita-cita, pasti banyak yang bilang, oh saya mau jadi tentara, saya mau jadi polisi, saya mau jadi dokter, dan rata-rata pasti ada masuk pengen sebagai TNI gitu kan, ada yang pengen jadi angkatan darat gitu ya kan, angkatan laut, pasti punya apa ya namanya, keinginan masing-masing. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata realisasinya ujungnya jadi penyiar. Saya dulu pengen jadi AU loh Pak, beneran. Saya dulu pengen jadi AU, tapi saya dikasih badan seperti ini ya. Jadi mungkin tidak sampai bisa ke sana, tapi saya tetap bersyukur ya Pak ya. Dan ini juga berarti stigma anak-anak terhadap pekerja sebagai TNI itu luar biasa dan keren. Nah, Embangan ini kan biasanya merasa kayak apa ya, jiwa yang luar biasa. Nah, ini mungkin bagi adik-adik yang mungkin mendengarkan juga jiwa apa sih yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi TNI nih Pak? Jiwa yang pastinya harus memiliki jiwa patriot ya. Tapi di balik itu semuanya mungkin saya akan mencoba menjelaskan pentahapan di dalam persyaratan. Dengan dasar jiwa patriot tersebut, ada hal-hal atau persyaratan-persyaratan bagi adik-adik yang akan atau ingin menjadi prajurit TNI. Jadi saya jelaskan kepada pemirsa sekalian, pendengar sekalian, dimanapun berada. Jadi saat ini Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di seluruh Indonesia, dan saat ini yang ada di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, kami dari Kodam 22 Tambun Bungai, saya jelaskan sedikit bahwa pada tanggal 10 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto meresmikan 6 Kodam Ops yang baru atau 6 Kodam yang baru, yang salah satunya yaitu Kodam 22 Tambun Bungai yang bertempat di Palangkaraya. Nah, saat ini Kodam 22 Tambun Bungai akan melaksanakan juga rekrutmen atau penerimaan prajurit Bintara dan Tamtama.